Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Muhasabah Cinta Official. Kisah Islami menginspirasi hati. Namun, sebelum ke ceritanya jangan lupa subscribe, like, dan komen. Kisah santri bertemu Nabi Khidir alaihi salam. Ada cerita seorang santri pesantren di Jombang ingin bertemu Nabi Khidir secara real, nyata, bukan lewat mimpi. Akhirnya si santri itu mendatangi seorang kiai pemimpin pondok dan mengutarakan maksud hatinya kepada sang pengasuh pondok. Mbah Yai diam sebentar kemudian berkata, kamu kalau ingin bertemu dengan Nabi Khidir syaratnya harus datang sholat Jumat, harus datang pertama kali sebelum ada orang yang datang dan pulang dari masjid yang paling akhir sesudah semua orang pulang dari masjid. Lakukan itu 41 kali Jumat tanpa ada satu Jumat pun yang terlewat. Nanti kalau sudah sampai pada sholat Jumat yang ke-41 atau Jumat yang terakhir, ketika kamu keluar dari masjid ketemu dengan orang yang lewat di depan masjid, siapa saja orang yang tidak kamu kenal, kamu salaman ya dengan dia. Jawab santri, iya yai. Akhirnya sang santri melakukan riadahnya dengan melakukan sholat Jumat datang paling awal, sebelum speaker masjid bunyi, dia sudah datang duduk di serambi masjid, dan pulang paling akhir, setelah masjid ditutup. Hal itu dilakukannya dengan istiqomah. Jika dikalkulasi maka waktu yang dia lakukan, 1 bulan sama dengan 5 Jumat, maka 41 Jumat sama dengan 8 bulan lebih 1 Jumat. Setelah Jumat yang ke-41 kali dia datang kepada Mbah Yai ingin memberitahu bahwa riadah dia sebentar lagi akan berakhir dan ingin meminta nasihat. Mbah Yai, sekarang adalah Jumat yang terakhir, nanti sepulangnya dari masjid ketika kamu bertemu dengan orang asing yang tidak dikenal kamu, jabat tangannya dan bersalaman minta doa darinya ya. Santri, iya mbah. Singkat cerita, setelah pulang dari masjid dia menunggu orang yang terlihat alim dan aneh yang tidak dikenal sebelumnya, hanya saja yang ditunggu tidak datang. Kebetulan si santri tersebut lewat di depan penjual gado-gado yang sedang menjajakan dagangannya. Akhirnya pulanglah dia dengan kecewa sambil bertanya-tanya apa maksud Mbah Yai menyuruhnya menunggu bersalaman dengan orang yang tidak dikenal. Mbah Yai, gimana sudah ketemu dengan Nabi Khidir? Santri, belum Yai, Nabi Khidirnya tidak datang, yang ada malah orang jualan gado-gado Yai. Mbah Yai, Jumat depan adalah Jumat yang ke-42, kamu lakoni riadahnya seperti biasanya. Ingat, ketika kamu ketemu dengan orang yang paling akhir, kamu temui saja dan jabat tangannya ya dan minta doa. Santri, iya mbah. Pada Jumat yang ke-42, sang santri tetap seperti biasa melanjutkan riadohnya duduk di serambi masjid sambil menunggu semua jemaah bubar. Ketika beliau asyik menunggu dan dengan waspada melihat ke sekeliling masjid, akhirnya tampak dari kejauhan seorang China laki-laki yang memakai celana pendek berjalan menuju ke arah dirinya. Muncullah gejolak dalam dirinya, apakah dia harus bersalaman seperti perintah gurunya ataukah membiarkannya begitu saja. Santri, tidak mungkin orang China ini Nabi Khidir, dia itu orang China, gak mungkin Nabi Khidir. Orang China kebanyakan pada saat itu beragama Buddha atau Konghucu. Karena tidak mendapat respon, orang China tersebut segera berlalu. Dan akhirnya si santri memilih pulang. Rupanya, nafsu si santri telah mengalahkan ketaatannya pada sang guru. Pulanglah santri dengan langkah gontai serta rasa kecewa dengan berbagai macam prasangka kepada gurunya. Setelah pulang dari masjid, masuklah si santri itu menemui Mbah Yai di rumahnya, dalam. Mbah Yai, gimana cung, sudah ketemu dengan Nabi Khidir? Santri, belum Yai, tidak ketemu dengan Nabi Khidir, ketemunya dengan orang China memakai celana pendek. Mbah Yai, ingat Jumat ke-43, Jumat terakhir kamu tetap riadoh seperti biasa, dan kalau ketemu dengan siapa saja, kamu salaman minta doa darinya, jangan nafsu dan prasangkamu mengalahkan ketaatanmu kepada diriku cung, kalau kamu tidak taat kepada nasihat dan perintahku maka selamanya kamu tidak bertemu dengan Nabi Khidir. Sudah berangkatlah cung. Santri, iya Yai. Jumat yang ke-43. Singkat cerita, sang santri menunggu di serambi masjid dengan sabar sambil mengingat pesan sang guru, jika dia tidak patuh dan berprasangka buruk maka dia tidak akan bertemu dengan Nabi Khidir. Tiba-tiba terlihat dari jauh pengemis berpakaian compang camping yang berbau tidak enak dikerubungi lalat yang berjalan terlatih-tatih. Kaget melihat pemandangan tersebut, sontak sang santri turun dari serambi masjid berlari mengejar sang pengemis dan berusaha menghentikannya. Santri, mbah, berhenti mbah, berhenti mbah, berhenti. Tanpa babi bu dia bersalaman, mencium dan memegang tangan pengemis yang penuh luka koreng, tanpa rasa jijik sedikitpun.
Pengemis yang ternyata memang Nabiullah Khidir, dengan tenang, ada apa kamu mau ketemu denganku? Santri, oh Nabiullah Khidir, ada yang ingin saya tanyakan dan mau minta doa kepada engkau. Nabiullah Khidir, silahkan. Santri, wahai Nabiullah, telah lama saya menunggu Anda, 42 Jumat saya menunggu Anda tetapi mengapa Anda tidak menemui saya? Nabiullah Khidir, bukankah yaimu berpesan untuk bersalaman dengan setiap orang yang kau temui terakhir kali setelah selesai sholat Jumat? Bukankah gurumu menyuruhmu secara tidak langsung untuk menemui dan bersalaman meminta doa kepada penjual gado-gado dan orang China yang memakai celana pendek? Nafsu dan prasangkamu kepada mbah yaimu telah mengalahkan basirah, mata hatimu sehingga terhijab dariku. Santri, Anda betul wahai Nabiullah Khidir. Wahai Nabiullah, berdoalah kepada Allah tentang diriku, karena doamu istijabah ya Nabiullah. Nabiullah Khidir, baiklah apa permintaanmu, ingin kekayaan, sebutkan saja. Apa yang harus aku mintakan doa kepada Allah? Santri, wahai Nabiullah, saya hanya ingin Anda mendoakan saya mendapat kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat, doa sapu jagat. Nabiullah Khidir, baiklah, akan saya doakan agar engkau mendapat kebaikan dan dilindungi dari segala keburukan di dunia dan akhirat. Sang santri akhirnya pulang atau tepatnya kembali ke pondok. Setiba di pesantren, sang santri langsung ke dalam rumah Mbah Yai untuk menceritakan pengalamannya, dan langsung disambut oleh beliau. Mbah Yai, Cung gimana sudah ketemu dengan Nabi Khidir, kamu minta didoakan apa saja oleh Nabi Khidir? Santri, dengan keheranan dan dengan perasaan bersalah, iya Yai, saya minta maaf sebesar-besarnya karena tidak menuruti perintah Yai pada Jumat ke-41 dan ke-42. Saya tidak minta harta Yai, hanya ingin didoakan selamat dunia akhirat saja tidak lebih. Mbah Yai, Cung, mulai besok kemasi barang-barangmu dari pondok, kamu keluar dari pondok dan berdakwalah di daerah asalmu. Santri, iya Yai, saya laksanakan. Demikianlah kisah santri bertemu dengan Nabi Khidir. Hikmah di balik kisah ini adalah jangan pernah berprasangka buruk, takdim kepada guru, dan selalu dekatkan diri kita kepada Allah agar terhindar dari tertutupnya mata hati kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.